Ya ampun, Yohana ini kemana sih? Dari tadi gue nungguin. Kata jam 3 udah siap. Sekarang udah mau setengah 4 lo nongol juga. Udah gue chat juga cuma dibaca doang. Bikin bete. Rasya, maaf gue telat. Tadi Bu nyuruh beliin bumbu dulu di warung. Gak bisa nolak, makanya agak lama. Lo bikin orang nunggu segininya. Gue udah kayak patung di sini. Semua orang lewat nengok pada gue. Malu tahu. Ya kan lu juga tempelnya begitu. Pakai jeans dan bajunya lengan pendek. Leher kelihatan. Ya pantesan orang pada nengok. Lah biarin aja. Kayak gue kan emang begini. Gue pede kok. Toh gak ganggu orang lain juga. Ganggu sih ya enggak ya. Tapi orang kampung kan suka ngomongin tuh. Lu gak capek apa? Digosipin dulu. Biarin. Orang cuma bisa ngomongin. Lagian siapa juga yang peduli. Yang penting gue nyaman sama diri gue sendiri. Yaudah, daripada lo makin ngomel, mending kita cabut aja yuk ke toko baju. Tokonya keburu tutup ntar. Nah gitu. Dari tadi kan gue udah gak sabar nih ngeliat koleksi barunya. Katanya ada melet dress terbaru loh. Terus lagi. Lo kan udah punya banyak. Lemari lo aja sampai gak muat. Ya namanya juga cewek. Baju gak pernah cukup. Apalagi kalau ada model baru. Masa dilewatin? Iya deh ya, ayo jalan. Gue udah siap capek nemenin lo kemana-mana. Lo tuh selalu ngeluh tiap gue ngajak belanja. Tapi ujung-ujungnya lo juga yang ikut nyari. Ya gimana? Kalau gue gak ikut, lo pasti nih baju asal. Gue kan yang tahu mana yang baik buat lo, mana yang enggak. Yaudah ya cabut sekarang. Mereka pun berangkat ke pusat perbelanjaan kecil di kota dekat kampungnya. Toko itu emang sering jadi tujuan anak muda karena koleksinya yang mengikuti tren. Sampai di sana, suasana cukup ramai. Bener kan? Lihat tuh, koleksi barunya kece-kece banget. Aduh, gue sampai bingung nih mau mulai dari mana. Jangan kalap ya Ras, inget dompet lo. Jangan sampai dari kasir lo malah gelegapan. Tenang aja, gue udah siapin duit. Ini gue niat banget mau borong nih. Niat banget mau borong apa mau boros? Lihat nih, baju crop top ini lucu banget. Warna pastel gitu, cocok kan sama gue? Ya cocok sih, tapi kan crop top itu pendek banget tuh. Ntar lo pakai sama hijab lo gimana? Ya tinggal gue paduin aja, kan gue sering gitu. Hijab gue tetap on, bajunya tetap stylish, gak masalah. Masalahnya banyak orang anggap aneh lo Ras. Sadar gak sih? Udah, jangan sehat, gue capek. Mending lo pilihin aja deh yang sekira matching sama rok gue. Yaudah, ini coba lihat dari sini. Panjangnya oke, motifnya juga elegan. Ini masuk buat lo. Iya sih lumayan. Tapi kayaknya terlalu kalem buat gue. Gue kan suka nyentrik gitu biar stand out. Padahal lo gak perlu stand out Ras. Orang tuh juga bakal respect kok kalau tampil sederhana dan anggun. Duh, jangan so bijak deh. Kalau semua orang kalem, hidup jadi flat dong. Gue gak mau kayak gitu. Yaudahlah, terserah lo asal happy. Tapi jangan sampai ntar lo nyesel sendiri. Ngomong lo kayak sama gue aja, bikin pusing. Udah lah, yuk, balik lagi ke sebelah. Oke deh, asal jangan borong semua ya. Kasian Mbak Kasir ntar yang bisa ngituin. Beberapa hari kemudian, Rasya dan Leora sedang berada di taman. Mereka tertawa keras. Beberapa orang di sana sempat menggelengkan kepala dan penampilan Rasya. Lo liat nggak Li? Orang-orang pada nengok ke gue. Penampilan gue keren banget, beda dari yang lain. Beda amat tuh. Padahal jelas-jelas tuh orang-orang pada geleng-geleng kepala. Kayaknya gak setuju sama gaya lo tau. Itu namanya mereka gak selevel sama gue. Gue kan tanpa kekinian. Gak kayak mereka tuh, bajunya gitu-gitu aja, monoton. Gue tuh kadang bingung loh Ras. Lo bener-bener gak pernah mikir omongan orang. Padahal itu bisa jadi masalah loh. Justru itu tuh yang bikin gue spesial. Gue berani tampil beda. Lo lihat aja, dibanding mereka, gue jadi lebih berkelas dan stylish. Iya sih stylish, tapi kan aneh aja orang liatnya mungkin. Pakai hijab, tapi bajunya mini, sama ketat gitu, kontras banget tuh. Bodo amat lah. Orang-orang gak bisa ngatur gue, tak gue nyaman. Di kejauhan, Bu Nandira, Ibu Rasya, baru saja turun dari becak. Ia dari tadi memang sudah mencari Rasya.
Rasya, ngapain kamu di sini? Penampilan kamu bikin malu. Kamu sadar gak sih? Astaga, Mak. Ngapain sih teriak-teriak gitu? Bikin malu aja. Orang jadi pada nengok nih. Waduh, Bu Nadira, maaf ya. Saya sama Rasya cuma jalan-jalan bentar kok. Gak ada aneh-aneh. Liora, kamu temen sama Rasya boleh. Tapi tolong jangan biarin dia keluar rumah dengan gaya kayak gini. Saya capek loh. Digunjing sama tetangga. Ih, Mak, ini lebih banget. Masa gara-gara baju doang ributnya kayak gini? Kamu kan masalah besar. Bukan masalah besar katamu. Rasya, kamu tuh perempuan. Harus jaga diri, jaga martabat keluarga. Bukan bikin orang ngomongin yang jelek-jelek. Mak kan tahu, aku gak pernah peduli sama omongan orang. Kenapa harus repot mikirin? Kan hidup aku yang jalanin. Ras, jangan tas dulu sama mak lo. Gimana pun juga, dia kan saya sama lo. Gue tahu, tapi kan caranya makku salah. Main mama di tempat umum, ya gue malu lah. Kamu pikir emang gak malu apa? Punya anak kayak kamu. Emak tiap hari dengerin bisikan tetangga, bilang anak sok gaya, baju yang gak pantas sama hijabnya. Kamu tega banget ya, bikin emak dipandang rendah. Ya ampun, Mak, kenapa sih harus dengerin omongan tetangga? Hidup kita kan bukan buat mereka. Justru karena kita hidup tengah orang lain, kita harus tahu diri, bukan sana kaca. Bu, mungkin Rasya butuh waktu. Jangan langsung dimarahin kayak gitu. Saya juga suka ingetin dia kok. Cuma emang kepala dia tuh susah dibelokin. Nah kan, Dora aja bilang gitu. Jadi ngapain Mak capek-capek ceramah? Toh aku gak bakal berubah. Astaga Rasya, bisa lah kamu ngomong gitu ke Mak sendiri. Hati Mak sakit dengernya. Emak jangan bawa perasaan deh. Aku cuma pengen bebas nentuin gayaku. Itu aja. Menurutmu itu ya, makin hari makin nyelekit. Jangan sampai kamu kena batunya loh. Gara semua begini. Terserah Mak aja. Aku capek dengan orang panjang gini. Mending jalan aja sama Liora. Berhenti ya kamu. Jangan nanti kamu pergi lagi tanpa izin Mak. Pulang sekarang juga. Ih, Mak ini maksain banget. Aku kan udah gede. Masa masih mau diatur semua hal? Gak masuk akal. Liora bingung. Ia harus berada di posisi siapa? Di satu sisi, dia mengerti keinginan Rasya. Tapi di sisi lain, ia juga kasihan melihat ibu Rasya seperti ini. Udah jelas kan, Liora? Anak ini keras kepala. Udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Tinggal nunggu Tuhan yang kasih peringatan. Dengan wajah kesal, Rasya akhirnya terpaksa pulang karena ditarik oleh Bu Nadira. Begitu sampai rumah, pertengkaran pun pecah. Mak tuh ketolong banget dari aku depan umum. Semua orang pada nonton. Aku malu setengah mati. Malu? Kamu harusnya malu sama pakaianmu, bukan sama Mak. Mak menarik kamu karena udah gak tahan. Dia anak sendiri jadi bahan guncingan. Mak pikir kayak gitu benar apa? Narik aku kayak anak kecil. Malah aku depan banyak orang. Ya jelas dong, makin gak respect sama Mak. Kalau kamu respect sama orang tua, kamu gak bakal ngeyel kayak gini. Emak tuh pengen ngingetin, bukan malu-maluin. Ya tapi caranya salah. Emak tuh selalu mikirin orang. Padahal udah jelas aku gak peduli. Kenapa sih gak biarin aku bebas saja? Karena kamu mesti tinggal di rumah ini. Jadi tanggung jawab emak dong. Selama kamu jadi anak emak, malah akan diem aja lah kamu salah. Salah menurut siapa? Menurut emak sama tetangga itu. Bagiku gak salah, aku nyaman kok. Yang ngomong cuma sebentar aja. Nanti kalau kamu kena musibah, baru kamu nyesel. Nah gak mau tuh kejadian. Udah deh, Mak tuh ngomong kayak tahu kejadian depan aja. Padahal kan belum tentu. Lagian hidup aku. Besok kita tanggung sendiri. Ngawur kamu, Mak capek. Tiap hari nasihatin kayak gini. Tapi kuping kamu selalu ketutup. Karena nasihat Emak tuh monoton. Isinya cuma larangan yang itu. Gak ada yang bikin aku didukung. Dukungan itu bukan ngibarin anaknya salah. Dukungan itu justru ngingetin biar kamu gak makin jatuh, Rasya. Yaudah terserah lah, masa ribut lagi. Rasya langsung nutup pintu kamarnya dengan keras. Malamnya, meja makan sepi. Hanya ada suara sendok yang sesekali beratu dengan piring. Rasya makan dengan wajah cemberut. Rasya, kamu gak ada niatan gitu minta maaf sama Mak. Sarah mikir Mak naik darah, pulang pun masih ngelawan. Mak juga gak ada niatan gitu minta maaf. Dan malu-maluin aku depan umum. Jadi kita imbang dong. Astaga, padahal jelas-jelas loh Emak ngelakuin itu karena sayang, bukan karena benci. Sayang kok bentuknya marah-marah terus. Kalau benci apa bedanya coba? Sama-sama bikin aku gak betah. Kamu salah paham. Marah-marah itu karena khawatir, bukan karena gak sayang. Cuma kamu aja yang keras kepala. Aku keras kepala karena gak mau hidup diatur-atur.
Aku punya gas sendiri. Emang gak ngerti dunia sekarang. Dunia sekarang gimana pun, nilai sama aturan tetap ada, nak. Gak bisa kamu semuanya aja. Udah lama makan aja makan. Jangan kuliah umum di sini. Jemuang. Kamu kalau mau sama mama jangan kurang ajar gitu. Nanti kalau mau udah gak ada, baru tahu kamu rasanya. Jangan bawa mati sekali deh, Mak. Suka banget drama deh. Kalau kamu nurut, rumah ini pasti gak bakal sepanas ini tiap hari. Yaudah. Anggap aja aku anak gagal. Puas kan? Emang gak usah capek lagi nasihatin aku. Emak mikirin kamu, Rasya. Kamu aja gak bisa lihat niat baik emak. Semuanya kamu gak beban. Ya karena emang kayak beban. Tiap hari harus nyesuaiin sama kemauan emak. Bukan diriku sendiri. Yaudah kalau gitulah. Emang gak mau banyak ngomong lagi. Beberapa hari kemudian, ketika Bu Nandira sedang pergi, Rasya diam-diam berencana keluar rumah. Ia sedang membawa tas kecil, lalu segera pergi ke rumah Leora. Saat pintu dibuka, Leora kaget. Rasya, astaga, lo ngapain lo tiba-tiba gini? Lo habis ribut sama emak lo ya? Ya gitulah, gemas banget di depan sama dia. Jadi gue kabur dulu. Lo gak keberatan kan kalau gue semalam minum di sini? Nah, aku main kabur aja, Ras. Aku jadi bingung. Lo gak kepikiran apa? Ntar malu nyariin. Gue keluar pas mak lagi arisan, jadi aman. Lagian kalau gue pulang sekarang, ributnya belum reda. Makin panas nanti. Tetep aja, Ras. Rasa kabur kayak gini tuh gak sehat. Malah bisa bikin marah tahu. Yang penting gue tenang dulu. Di rumah rasanya sesek. Tiap ketemu mak, pasti ujungnya berantem. Iya, gue paham. Soalnya di rumah gue. Takut ntar malah tiba-tiba nyamperin. Lo tenang aja, gue gak bakal lama kok. Sehari 2 hari paling. Habis itu gue balik. Ras, lo tuh kalau masalah kayak gini jangan kebiasaan kabur. Ngomong baik-baik, biar gak numpuk. Gue udah coba, tapi setiap ngomong ujung-ujungnya jadi kuliah panjang. Capek denger ocehan emak tiap hari. Ya udah deh. Tapi janji ya jangan bikin gue repot. Kalau mau nyariin, gue gak mau ikutan bohong. Tenang aja, gue bakal jaga sikap. Yaudah kalau gitu, masuk deh. Taruh tas lo. Tapi beneran ya, jangan bikin drama di rumah gue. Ah, lu kayak emak gue aja ngomongnya, serius banget. Gue cuma numpang aman bentar. Menjelang malam, udara dingin masuk melalui jendela. Leora merebus mie instan 2 bungkus. Tak lama kemudian, mereka makan. Nih Ras, makan seadanya dulu aja ya. Nggak ada lo apa-apa, cuma ada mie instan. Ih, udah lebih dari cukup kok. Lo tau kan gue suka mie. Apalagi kalau malam dingin gini. Jangan keterusan oi. Ntar kolesterol lo naik. Ah, makan mah jadi bawa serius. Terus nih, coba kita makan. Udah lapar. Ras, gue pengen tanya deh. Lo bener-bener gak nyesel gitu ninggalin rumah gitu aja? Nyesel apaan? Gue malah ngerasa plong. Bisa kata bebas tanpa harus mikirin wajah mak yang melocot terus. Tapi kan gitu-gitu malu, Ras. Kalau pergi gini, dia pasti panik nih mikirin lo di mana. Nah, palingan dia sih gosip sama teman-temannya. Percaya sama gue. Mau gue gak bakal langsung nyari. Gue bukannya nuduh ya, tapi kadang cara pikir lo tuh kebangetan santannya. Padahal masalahnya berat. Ya makanya gue butuh lo, biar gue bisa istirahat pikiran. Gak terus-terusan diserang kata-kata emak. Gue ngerti sih, tapi tetap aja kan. Gue takut lo kebiasaan kabur, gak ada masalah. Nanti kalau udah nikah gimana? Ih, jauh amat mikirin sampai nikah. Sekarang aja gue repot ngadepin emak. Masa depan urusan nanti lah. Dasar lo, ngeles aja kalau dibawa serius. Yaudah deh, lanjut makan dulu. Ntar keburu dingin minyak. Enak banget. Lo serius nih, mie buatan lo emang gak pernah gagal. Lebih nikmat daripada beli di warung. Nah, lebih banget lo. Padahal sama aja rebusannya. Paling gue tambahin telur doang. Tetap aja rasanya beda tahu. Mungkin karena dimasakin sama sahabat kali ya. Ih, bisa aja lo, Ras. Tapi jujur ya, gue deg-degan nih. Takut malu tahu lo di sini. Udah jangan overthinking. Nikmatin dulu malam ini. Besok gue pikir lagi langkah selanjutnya. Astaga, siapa sih geger kayak gitu? Jangan-jangan. Aduh, Ras, gimana nih? Kalau itu mak gue, bilang aja ya gue gak ada. Gue takut banget dimarahin lagi. Nandira, Ibu, astaga. Jangan pura-pura kaget ya Ora. Saya udah yakin dari tadi Rasya ngumpet di rumahmu kan? Sumpah Bu, saya juga kaget loh dia nongol. Sama sempat larang, tapi dia maksa.
Kamu ini sahabat macam apa? Bukannya nasihatin, mau ngasih tempat buat kabur. Saya bingung bu, kalau saya tolak, takutnya dia malah lari ke tempat yang lebih berbahaya. Jadi terpaksa nurutin. Hasya, keluar kamu sekarang. Jangan bikin malu matur depan orang. Ma ini bener-bener deh. Kenapa sih harus nyamper ke sini segala? Gak bisa kasih aku napas dikit. Kamu tuh kabur dari rumah, bikin kepala matamu pusing. Aku coba tenangin diri, daripada di rumah selalu ribut, capek dengarnya. Capek? Kau pikir emang gak capek apa? Adepin kelakuanmu. Tiap hari bikin aja. Tasya, coba nyanyi yang gitu, dengerin dulu mak lo. Semua orang selalu nyuruh aku dengerin, tapi gak ada yang mau dengerin aku. Apa yang mau didengar? Penampilan kamu itu udah jelas bikin orang kampung ngomongin kita. Ya biarin lah, orang ngomong itu urusan mereka. Gak harus kita yang repot. Karena kamu nama keluarga nak, bukan cuma diri sendiri. Pertengkaran makin panas. Suara mereka terdengar sampai luar rumah. Dia orang hanya bisa cemas melihat dua orang itu terus saling menyerang. Tiba-tiba mulut Tasya terasa kaku. Kenapa mulut? Nih, Loh, kenapa mulutku? Kaku banget, kayak gak bisa digerakin. Tasya, jangan bercanda nih. Aduh, wajah lo pucat banget. Coba tenang, tarik napas dulu. Gue, sumpah, ini beneran. Ada sama bibir gue kayak aneh, susah banget buat ngomong. Astaga ya Allah, Tasya anakku, kenapa begini nak? Jangan bikin mama makin takut. Ma, aku kayak ada yang cekik. Tolongin aku. Ras, tenang, jangan banyak gerak, coba rebahan dulu. Kalau tambah parah. Ya Allah, kalau ini karena dosa anakku, ampunlah dia. Jangan siksa dia seperti ini. mak, aku udah bisa ngomong lagi. Aku sadar, alhamdulillah. Ya Allah anakku, Mak kira tadi malam kamu gak bisa bangun lagi. Mak takut. Mak, aku minta maaf. Aku udah banyak bikin mak susah. Aku terlalu keras kepala. Enggak, Mak juga salah nak. Kalau sering marah dan gak sabar ngadepin kamu, maafin Mak juga ya. Aku janji bakal berubah. Aku bakal belajar jadi anak yang baik, gak bikin malu lagi. Dia orang berdiri di pintu, hanya bisa menatap haru. Suasana kamar menjadi hangat. Tangan sebelah berubah menjadi senyum lega. Hari itu menjadi titik balik hubungan mereka bertiga.